Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktaviana Garini dengan NIM 063 dari kelas Gizi 2C akan membuat video pembelajaran tentang jaringan otot dan persendian pada tubuh manusia. Jadi, yang akan saya bahas lebih dulu yaitu tentang sendi. Hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan itu disebut dengan persendian. Fungsi utama sendi adalah untuk memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya, juga sebagai poros anggota gerak. Ada beberapa sendi dalam tubuh yang hanya memberikan sedikit pergerakan, namun tetap saja sangat berfungsi untuk memberikan kestabilan pada tubuh kita. Ilmu yang mempelajari tentang persendian itu disebut dengan artrologi. Jumlah sendi. Jumlah sendi dalam tubuh manusia itu totalnya ada 360 secara keseluruhan. Jika secara rinci, pada tulang belakang manusia memiliki 147 sendi, diantaranya itu ada 25 sendi antar tulang belakang, 72 sendi antara tulang belakang dan tulang rusuk, dan 50 sendi antara tulang belakang pada jalan makanan samping. Kemudian pada tulang dada manusia memiliki 24 sendi, diantaranya 2 sendi antara tulang dada dan rongga dada, 18 sendi antara tulang dada dan kepala, 2 sendi antara tulang selangka dan belikat, serta 2 sendi antara tulang belikat dan tulang batang dada. Kemudian, bagian atas tubuh manusia memiliki 86 sendi, diantaranya itu 2 sendi antara tulang bahu, 6 sendi antara tulang siku, 8 sendi antara tulang pergelangan tangan, dan 70 sendi antara tulang-tulang tangan. Kemudian pada bagian bawah tubuh manusia itu memiliki 92 sendi, diantaranya ada 2 sendi tulang paha, 6 sendi antara tulang-tulang dua lutut, 6 sendi antara pergelangan kaki, 74 sendi antara tulang-tulang telapak kaki, dan 4 sendi antara tulang lutut. Kemudian di daerah sekitar perut manusia memiliki 11 sendi. Di antaranya itu ada 4 sendi antara tulang ekor, 6 sendi antara tulang pinggul, dan 1 sendi antara sambungan tulang kemaluan. Kemudian persendian itu dibedakan menjadi 3 berdasarkan sifat geraknya. Yang pertama itu ada sinartrosis, yang kedua ada amfiartrosis, dan yang ketiga ada diartrosis. Jadi sinartrosis atau sendi mati ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sinartrosis sindokrosis dan sinartrosis sinfibrosis. Sinartrosis sindokrosis yaitu sendi yang dihubungkan oleh tulang rawan atau kartilago yang masih memungkinkan sedikit gerakan. Contohnya itu ada tulang dada dan tulang rusuk. Sedangkan sinartrosis sinfibrosis yaitu sendi yang dihubungkan dengan jaringan ikat serabut yang tidak memungkinkan gerak sama sekali. Contohnya itu ada tengkorak. Kemudian ada amfiartrosis. Amfiartrosis yaitu hubungan antar tulang yang memiliki sedikit gerakan atau gerakan yang sangat terbatas. Contohnya itu hubungan pada tulang pergelangan tangan, pergelangan kaki, hubungan tulang rusuk dan tulang dada, serta ruas-ruas tulang belakang. Dan yang terakhir itu ada diartrosis atau sendi gerak. Diartrosis atau sendi gerak yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerak secara bebas. Macam-macam sendi gerak itu ada 5. Yang pertama ada sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Yang pertama itu ada sendi peluru atau endartrosis. Sendi peluru adalah hubungan antar tulang yang bisa melakukan gerak ke semua arah. Contohnya itu ada tulang gelang panggul dan tulang paha, gelang bahu dan persendian pangkal lengan atas. Kemudian ada sendi engsel atau ginglumus, yaitu hubungan antar tulang yang bisa melakukan gerak ke satu arah, antara maju atau mundur. Contohnya pada siku, yaitu lengan atas dan lengan bawah, dan pada lutut, yaitu pada paha dengan tulang kering. Kemudian ada sendi putar atau trokoidea, yaitu hubungan antar tulang yang bisa melakukan gerakan tulang yang satu dapat mengelilingi tulang lainnya sebagai inti poros. Contohnya itu ada tulang tengkorak serta tulang atlas dan persendian tulang hasta serta tulang pengumpil. Kemudian ada sendi pelana atau selaris. Adalah tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang kedua arah yang bisa saling tegak lurus seperti pada gerakan orang sedang naik kuda. Contohnya yaitu pada ruas ibu jari pada telapak tangan. Kemudian yang terakhir ini ada sendi geser. Memiliki gerakan 4 arah, sifat gerak bergeser tidak berporos. Contohnya antar tulang pergelangan tangan dan kaki, serta hubungan antar tulang belakang.
Kemudian jenis sendi ini dibedakan menjadi 3 sesuai dengan strukturnya. Yang pertama itu ada fibrosa, yang kedua ada cartilago, dan yang ketiga ada sinovial. Fibrosa yaitu sendi yang tidak memiliki tulang rawan, satu tulang dengan tulang lainnya itu dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa, sehingga banyak dijumpai tidak dapat digerakkan. Contohnya itu pada sutura tulang tengkorak. Fibrosa ini ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada sutura, syndesmosis, dan gomoposis. Yang kedua itu ada cartilago. Cartilago yaitu sendi yang ujung-ujung tulangnya itu dihubungkan oleh cartilago dan disokong oleh ligamen. Sendi cartilago ini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada sindokrosis dan yang kedua ada simfisis. Yang terakhir itu ada sinovial. Sinovial itu suatu persendian yang mempunyai kemungkinan gerak banyak sekali karena terdapatnya diskontinuit di antara tulang-tulang yang bersendi atau terdapatnya rongga sendi. Contohnya itu siku dan lutut, bahu dan panggul, pergelangan tangan dan kaki, serta sendi pada tulang jari tangan dan kaki. Pergerakan sendi ini ada 5 ya. Yang pertama itu ekstensi atau gerak meluruskan yang berlawanan dengan fleksi atau gerakan menukuk. Contohnya itu gerak siku, lutut, dan ruas jari. Kemudian ada abduksi atau gerak menjauhi badan yang berlawanan dengan adduksi yaitu gerak mendekati badan. Contohnya seperti gerak membuka tungkai kaki, gerak meregangkan tangan, serta gerak mengacungkan tangan. Yang ketiga itu ada depresi atau gerak menurunkan yang berlawanan dengan elevasi atau gerak mengangkat, contohnya seperti gerak menurunkan atau menundukkan kepala dan mengangkatnya. Kemudian ada supinasi, yaitu gerak menegadahkan tangan yang berlawanan dengan pronasi, yaitu menelungkupkan tangan. Kemudian yang terakhir itu ada inversi, yaitu gerak memiringkan telapak kaki ke arah dalam tubuh yang berlawanan dengan eversi, yaitu gerak memiringkan telapak kaki ke arah luar. Proses terjadinya sendi ini itu yang pertama itu ada otot tulang dan sendi itu bekerja sama dalam proses kita bergerak. Seperti yang telah kita pelajari bahwa otot itu terletak pada tulang dan otot dapat berkontraksi atau tertarik. Otot inilah yang akan melekat pada sisi-sisi sendi dalam tubuh saat kita bergerak. Otot pada sisi tertentu pada sendi menyesuaikan perintah yang kita berikan untuk menggerakkan tulang sehingga kita dapat bergerak. Untuk menyesuaikan gerakan yang kita inginkan, otot akan berkontraksi dan sendi akan membantu menggerakkan tulang. Gangguan-gangguan pada sendi itu yang pertama ada ankiliosis, yaitu persendian tidak dapat digerakkan karena seolah-olah dua tulang menjadi satu atau menyatu. Kemudian ada dislokasi, yaitu sendi bergeser dari kedudukan semula. Yang ketiga ada terkilir, yaitu tertariknya ligamen akibat gerak yang mendadak. Dan yang keempat ada artritis, yaitu peradangan pada satu atau beberapa sendi. Kemudian pembahasan selanjutnya itu ada tentang otot, yaitu jaringan otot. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang berperan saat kita bergerak. Kemampuan otot untuk berkontraksi karena mengandung protein kontraktif yang disebut dengan miofibril. Miofibril tersusun atas filamen atau benang aktin dan miosin. Sel tersebut dikelilingi suatu lapisan yang disebut dengan sarkolema. Lebih kurang 600 otot terdapat dalam badan manusia. Otot juga membentuk 43% berat badan dan lebih dari sepertiganya merupakan protein tubuh, serta setengahnya adalah tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh sedang istirahat. Ilmu yang mempelajari tentang otot ini disebut juga dengan miologi. Ciri-ciri otot, pada saat otot berkontraksi atau kita sedang bergerak, otot akan membesar, mengeras, dan memendek. Saat sedang berelaksasi atau sedang istirahat, otot akan mengecil, lunak, dan memanjang. Kemudian fungsi otot itu yang pertama ada menghasilkan gerak rangka, yang kedua mempertahankan sikap dan posisi tubuh, yang ketiga menyokong jaringan lunak, yang keempat menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh, dan yang kelima itu ada mempertahankan suhu tubuh. Kemudian macam-macam otot ini terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Yang pertama itu ada otot lurik. Disebut otot lurik atau otot rangka ini karena serabut kontraktilnya itu memantulkan cahaya berselang-seling gelap atau anisotrop dan terang atau isotrop. Berjajar teratur membentuk pita vertikal terhadap poros otot. Otot lurik atau rangka ini terdapat di rangka atau misal bisep dan trisep, lidah, bibir, kelopak mata, dan diafragma. Bentuk dari otot lurik ini itu berbentuk sel silindris, relatif panjang, berinti sel banyak, terletak di tepi sarkoplasma,
berambut miofibril berwarna gelap dan terang, bekerja di bawah kesadaran atau otot volunteer, dipengaruhi saraf pusat atau otot sadar, serta kontraksinya cepat, kuat, tetapi cepat lelah. Fungsi dari otot lurik atau otot rangka ini itu yang pertama sebagai alat gerak aktif, dan yang kedua itu berkonsentrasi secara cepat dan kuat untuk menggerakkan tulang dan tubuh. Kemudian yang selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung terdapat khusus pada jantung yang tersusun atas rabut lurik yang bercabang-cabang dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Fungsi otot jantung sendiri ini yaitu menyebabkan jantung menguncup dan mengembang sehingga darah dapat terpompa. Ciri-ciri dari otot jantung ini itu yang pertama itu berbentuk sel silindris, relatif panjang, ukuran serabut ototnya lebih kecil dari otot rangka, susunan ototnya seperti otot lurik, mempunyai inti 1 hingga 2 yang terletak di tengah sarkoplasma, mempunyai diskus interkalaris, yaitu pertemuan dua sel yang tampak gelap jika dilihat di mikroskop, mempunyai persyarafan autonom artinya bekerja tidak di bawah kesadaran atau involunteer, kontraksinya secara otomatis, teratur, tidak pernah lelah, serta reaksi terhadap rangsangan lambat dan bersifat kuat. Kemudian yang terakhir itu ada otot polos. Disebut otot polos karena serabut kontraktilnya tidak memantulkan cahaya berselang-seling sehingga sarkoplasmanya atau sitoplasma dalam sel otot itu tampak polos dan homogen. Otot polos ini terdapat di dinding usus, dinding lambung, kandung kemih, dinding pembuluh darah, serta organ dalam lainnya. Ciri-ciri otot polos itu berbentuk sel memanjang dengan ujung yang meruncing, berbentuk gelondong, berinti pipih satu yang terletak di tengah sarkoplasma, miofibrilnya tidak berwarna atau polos saja, mempunyai persyarafan autonom, artinya bekerja tidak di bawah kesadaran atau involunteer, serta reaksi terhadap rangsangan itu lambat, cukup lama, dan tidak cepat lelah. Fungsi dari otot polos sendiri ini yaitu melangsungkan gerakan di luar kehendak, contohnya gerakan zat atau makanan pada saluran pencernaan, serta mengontrol diameter pembuluh darah dan biji mata. Ini ada perbedaan di antara ketiganya, yaitu jika perbedaan letak pada otot polos itu terletak di dinding lambung, usus, serta organ dalam lainnya. Jika pada otot lurik itu terletak pada melekat pada rangka, sedangkan pada otot jantung itu terletak pada jantung. Kemudian jumlah inti pada otot polos itu inti selnya itu banyak, sedangkan pada otot lurik dan otot jantung itu hanya satu. Jika dalam bentuknya, otot polos itu berbentuk gelondong, otot lurik berbentuk silindris memanjang, dan otot jantung itu berbentuk silindris bercabang. Jika dari strukturnya, otot lurik sendiri itu berstruktur polos, jika otot polos dan otot jantung itu strukturnya bergaris. Jika dari tipe kerja, otot polos itu bersifat volunteer dan otot lurik serta otot jantung itu bersifat involunteer. Sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.